Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara mutua. Pada kesempatannya, ulun tuan ingin kena cerita kisah nyata perjuangan Hudib, anak syuhada di pelosok desa Panca. Saudara mutua, bak jam polapan lebih kurang, suasana mentang berkabut-kabut karena kampung awak lun pelosok gunung dan kebetulan cit basis Gajah Keng. Singkat cerita, bak bunguhnya dari jarak jauh Gunung Lesago deh subude dengan cukup jelas. Dan ternyata limang syuhada pejuang gerakan Aceh Merdeka ditembak di tentera. Dan cuma Sidro yang selamat, nakeh Bang Junaidi CS selamat dalam tembakan. Tapi sayang, Bang Junaidi CS didrop, disiksa habis-habisan. Yang cukup bergelinang ia mata bangsa boh kampung pedro pejuang Aceh Merdeka, yaitu almarhum Adam, almarhum Miswar anu Adam, almarhum Dai anu Gesi desa Panca, almarhum MRX katuo nama almarhum. Awaknya disergap dan ditembak di dalam sebuah motor taf. Sampai inohat motor tafnya menteng bekas tempelan peluru di Gunung Lesago. Saudara mutua, kenangan Yunidar kembali teringat masa kecil dulu. Saat ia bersama ibundanya tengah berada di ladang. Saat itu dua orang dewasa menyapa ibunya, mengabarkan sesuatu yang tak ia mengerti. Ketiga saat itu ibunya lunglai, jatuh dan dipapah pulang ke kampungnya di Kampung Panca, Lebah, Selawah. Kemudian saya ingat duduk di kaki ayah saya yang dibungkus batik warna kuning dan belum dikafankan. Junidar menceritakan kenangan tersebut di hadapan Nova Iriansyah di Pendopo Gubernur Aceh Sabtu pertengahan Agustus 2020. Saya anak kecil yang tidak tahu apa-apa, mungkin usia saya sekitar 4 tahun, kata Junidar. Hanya dua kenangan kecil itu yang ia ingat. Ibunya lunglai mendengar ayahnya meninggal tertembak, dan saat ia duduk termenung di kaki almarhum ayahnya. Ayah saya Muhammad Adam, saya anak pejuang GAM. Ayah Junidar meninggal tertembak bersama abang kandung, 2 sepupu dan 3 warga Panca lainnya. Usia itu kehidupan Junidar berlalu layaknya anak lain. Sekolah, pulang dan bermain. Hanya saja ia merasa butuh kasih sayang seorang ayah. Hal yang membuat ia setiap harinya menghabiskan waktu di rumah teman yang bapaknya seorang guru mengaji. Ayah dia seperti ayah saya. Beliau menganggap saya seperti anaknya sendiri, kata Junidar. Junidar kemudian melanjutkan SMP di sebuah panti di Banda Aceh. Saat itulah ia merasa sendiri, tidak ada orang tua. Saat melihat orang tua kawannya datang mengambil rapor, tapi dirinya hanya diwakili pengasuh panti. Saya sedih, saya seperti marah, semua gara-gara konflik, kata Junidar. Kehidupannya seketika berubah, sangat berbeda dengan usia sekolah dasar, saat dimana status yatim korban konflik membuat ia diutamakan dalam segala hal. Banyak yang memberikannya uang, jadi yatim membuat Junidar menjadi orang yang dia utamakan. Itu pikiran kecil saya yang gak tahu apa-apa. Junidar berontak. Ia memangkas pendek rambutnya, mirip lelaki. Gejolak dalam hati membuat ia sangat ingin mendapatkan perhatian laki-laki. Hal yang membuat nilai sekolahnya jatuh drastis.
Jika saat SD ia selalu mendapatkan peringkat 1, kini rankingnya turun ke angka 12. Semua gejolak itu kemudian ia catat dalam buku. Menjadi perempuan tomboy membuat ia menyatukan pilihan melanjutkan SMK jurusan elektronika. Usia yang membuat ia mulai menerima keadaan. Saya mulai ikhlas, ini takdir. Mau diulang gak akan mungkin, kata Yunizar. Menganggur setahun, Yunizar memilih melanjutkan kuliah di jurusan psikologi UIN Araniri. Tentu kuliah sambil bekerja, ia harus menghidupi dirinya di Banda Aceh. Namun apa daya, hanya bertahan 4 semester. Ia memilih mundur, pulang kampung merawat ibunya yang sakit. Kini ia berjualan kentang goreng di kampung halamannya, yaitu di Lembah Selawah. Kepada anak-anak korban konflik lainnya, Yunizar berpesan untuk semangat dan melanjutkan pendidikan ke jenjang tertinggi. Jangan meniru dirinya yang memilih mundur. Saya tidak menyesal tapi menyayangkan, ini pilihan hidup saya, kata Yunizar. Sukses bukan dihitung dari materi. Orang bernilai itu ketika ia berharga bagi orang sekelilingnya. Saya bangga jadi orang yang berharga bagi ibu saya. Saudara Mutuah, PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah terharu dengan kisah Yunizar. Namun ia berpesan agar Yunizar tidak berhenti kuliah, minimal selesaikan sarjana yang telah Anda mulai. Nova meminta agar Yunizar membicarakan permasalahan sekolahnya itu dengan Yah Erti Idawati, Wakil Ketua PKK Aceh. Nova mengapresiasi ketegaran Yunizar. Titian kehidupan yang ia alami diyakini akan membuat perempuan 23 tahun itu sukses di kemudian hari. Selama ia tegar, Nova yakin tangan-tangan Tuhan akan membantu dirinya. Tuhan tidak akan menutup pintu tanpa membuka pintu yang lain, kata Nova. Senada dengan Yunizar, ada Jumila asal Bili Arun, Gelompang 3 Pidia. Kampungnya terkenal dengan kisah konflik rumah gedung. Kisah Jumila adalah kisah sukses korban konflik yang melanjutkan kuliah di luar negeri. Ia lulus jurusan statistika di Unsyah. Selama kuliah, ia mendapat tanggungan beasiswa bidik misi. Insya Allah, tahun ini akan melanjutkan kuliah jurusan data analitik di Jerman, kata Jumila. Ia menyebutkan, konflik bukan hanya merebut orang tua dari anak-anak, lebih dari itu, ada kerusakan psikologi yang tak mudah diobati. Belum lagi korban yang rata-rata adalah keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Tentu kesulitan finansial membuat banyak anak dari korban konflik yang cita-cita mereka terhenti di tengah jalan. Banyak teman saya di rumah gedung yang bahkan untuk kesigli saja ia bisa dihitung jari. Kecil kemungkinan anak korban konflik melanjutkan pendidikan. Mereka pintar-pintar, tapi balik lagi ke kondisi keluarga yang sangat tidak mendukung, kata Jumila. Ia termasuk beruntung mendapatkan beasiswa yang melanjutkan kuliah. Namun di balik itu ada kesulitan lain, di mana ia harus memenuhi kebutuhan hidup dan biaya tinggal di Banda Aceh selama menempuh studi. Oleh pemerintah Aceh, Jumila yang lulus S2 di Jerman diberikan pendidikan dan biaya persiapan kursus bahasa Inggris. Namun ia kini dibingungkan dengan biaya perjalanan yang tak ditanggung di muka oleh pemerintah Jerman. Menjawab hal itu, Nova Iriansyah memerintahkan Kepala BPSDM Aceh Saridin untuk memikirkan solusi. Mimpi Jumila harus terwujud. Ia harus berangkat dan menyelesaikan studi di Jerman. Kalian telah mengalami perjuangan hidup yang begitu keras. Hari ini momentum emas, genap 15 tahun ditandatangani MOU Helsinki, kata Nova. Momentum itu haruslah membuat pemerintah hadir di tengah-tengah mereka.
Nova berpesan agar seluruh anak-anak yang kini telah berusia remaja itu untuk mensyukuri hidup dan mengisi kehidupan dengan pembangunan. Mereka diajak untuk saling percaya dan menumbuhkan kasih sayang di antara sesama. Tidak mudah menjadi sosok seperti kalian. Kalian menghadapi kondisi yang tidak layak diterima di usia kalian, kata Nova. Pemerintah Aceh sampai sejauh ini terus melakukan berbagai upaya untuk pemenuhan hak bagi korban konflik. Di antaranya adalah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 330 1209/2020 tentang penetapan penerima reparasi mendesak hak korban kepada korban pelanggaran HAM. Pemerintah Aceh juga telah memberikan penyediaan lahan bagi mantan kombatan GAM serta tapol-napol dan masyarakat imbas konflik. Pada perayaan 15 tahun damai, sebanyak 427 masyarakat diberikan lahan untuk bercocok tanam. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalam.